Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih yang ada di rumah, apa kabar? Pada siang hari ini kami menyapa kembali KPU Kota Batu. Hari ini tidak sendirian. Saya Marlina, anggota KPU Kota Batu, ditemani dengan salah satu komisioner atau anggota KPU Surakarta yang jauh-jauh datang ke Rumah Pintar Pemilu Nasional untuk menjelajah dan juga untuk mengetahui bagaimana RPP nasional yang ada di Kota Batu sebagai kota wisata dan demokrasi. Halo Mbak Yuli, Halo, apa kabar Mbak? Lina, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, jauh-jauh selamat datang di Iya, Wisata terima Kota Batu, kasih. Wisata Demokrasi yang Iya, pada hari ini tentunya tadi sekilas kita sudah jalan-jalan ya, iya. mengelilingi dari RPP Mm-mm. nasional. Nah, monggo Mbak, perkenalkan dulu deh supaya Ah, teman-teman pemilih yang ada di rumah lebih kenal jauh dengan sosok Mbak Yuli yang paling cantik di Surakarta, satu-satunya ya Mbak komisioner iya, perempuan. iya, Monggo Mbak Yuli. betul. Baik, halo teman pemilih Kota Batu. Perkenalkan nama saya Yuli Yulianingrum. Saya di KPU Kota Surakarta. Kebetulan mampu divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Ini senang sekali Mbak Lina bisa berkesempatan berkunjung ke RPP Nasional. RPP Nasional, Iya, Wisata ya. Demokrasi. Wisata Demokrasi. Karena sebelumnya ini kan saya hanya melihat dari media sosial ya, dari Instagram gitu. Kok saya menarik sekali ketika sebuah miniatur perjalanan kepemiluan kita ada di tempat wisata yang tentunya akan memudahkan masyarakat untuk bisa mengetahui juga ya, dan mempelajari tentunya ya harapannya tentang pemilu. Gitu. Jadi RPP nasional ini Pak Yuli dengan fasad dengan penampakannya, fasad pertamanya ini dulu ini sudah ada renov yang kedua dengan tampilan yang lebih sederhana dengan memang berbasis digital. Kalau yang sebelumnya kita hybrid, ada yang ada yang manual dan juga ada yang digital. Pada saat itu KPU RI lagi mencanangkan bahwa memang proses dari pendidikan pemilih kita, kemudian juga edukasi dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kita itu berbasis digitalisasi gitu. Nah, tapi sebagian hari ini kita juga membuat atau mengimplementasikan hal-hal tersebut di dalam RPP nasional ini. Nah, bagaimana Mbak Yuli? Kita hari ini berbagi cerita dan berbagi pengalaman saja ya. Iya. Bagaimana hari ini kita sudah menuntaskan sudah seluruhnya tahapan-tahapan baik itu pemilu dan juga pemilihan kepala daerah. Nah, Mbak Yuli ini sebagai komisioner divisi dari partisipasi masyarakat dan SDM KPU Surakarta tentunya juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, pendidikan pemilih, sosialisasi, dan kemarin masa kampanye itu tentunya kita berupaya bagaimana semaksimal mungkin bisa meningkatkan partisipasi masyarakat kita tentunya di dalam ikut menggunakan hak pilihnya di pemilu dan pemilihan kepala daerah kemarin gitu ya Mbak Yuli. Gimana Mbak Yuli berbagi cerita dong Parmas di Surakarta? Baik, seperti yang diketahui teman-teman pemilih semua, Kota Surakarta yang ada salah satu kota yang ada di Jawa Tengah itu mungkin sudah dikenalnya dengan Solo ya dibanding Surakarta. Iya ya, taunya Solo. Taunya Solo. Surakarta dari mana? Malah bingung, malah ada Jabar ya ini. Lebih terkenal dengan Solo, tapi untuk nama administrasinya memang Surakarta gitu ya. Nah, Surakarta ini karena kota dia memiliki, kami ada 5 kecamatan. Kemudian untuk kemarin di pilkada itu
DPT kami sekitar 422.000 dari Selesai pilkada ya, Mbak Yul? 5 kecamatan itu. Ya alhamdulillah dari mulai pemilu kemudian ke pilkada semua yang eh, di Kota Surakarta berjalan dengan lancar. Ya tidak artinya tentunya tidak ada PSU, kemudian juga Alhamdulillah ya. alhamdulillah kemudian juga kan kemarin kalau saat pemilu itu kita berhadapan dengan perubahan cuaca ya biasanya ya. Nah, perubahan cuaca kemudian itu juga kemarin ada yang kami khawatirkan itu saat cuaca karena ada di beberapa titik di Kota Surakarta ini rawan banjir juga. Tapi ya alhamdulillah kemarin saat pemilu semua kami sudah prepare sebelum pemilu itu, sebelum pelaksanaan pemilu kita sudah mengantisipasi, sudah investigasi dari divisi teknis. Akhirnya alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya, apalagi cuacanya alhamdulillah pas saat itu tidak hujan gitu loh. Jadi semuanya berjalan lancar. Karena kalau terkait hujan juga berbicara logistik ya kita penyampaian atau distribusi logistik. Kemudian yang kita takutkan lagi ini bagaimana distribusi nanti pemilih ketika ada itu bagian dari bencana alam ya. Kalau misalnya banjir dan segala macamnya. Dan tentunya kita itu was-was. Yang Parmas biasanya was-was. Ini bagaimana nanti masyarakat menggunakan hak pilihnya berkenan atau tidak. Nah gitu. itu juga. Kemudian karena sebagian kita kan logistik kita itu surat suara itu kan masih berbahan kertas. Dikhawatirkan. Takutnya juga mengganggu jalannya dari pemilihan tersebut. Nah untuk itu juga kita sebagai Parmas ya, tanggung jawab Parmas ya itu mengedukasi dan juga memberikan sosialisasi bahwa dengan kondisi seperti ini kita sudah prepare seperti ini, kita persiapannya sudah insya Allah sudah matang sehingga untuk pelaksanaannya tidak ada kendala gitu. Untuk sosialisasi pun kami begitu di Kota Surakarta karena kami memiliki 5 kecamatan ini tentunya mempunyai karakteristik tersendiri, namanya itu di perkotaan ya. Nah itu juga kami mensosialisasikannya dengan disesuaikan dengan karakteristik di setiap kecamatan. Tentunya ini juga berkat bantuan dari teman-teman PPK di setiap kecamatannya gitu, Mbak Rina. Di Solo ini ada untuk disabilitas saat di pilkada kemarin. Ada yang teman kita yang disabilitas ada yang mendaftar untuk tentunya khususnya untuk di badan ad hoc. Oh, jadi penyelenggara Jadi penyelenggara. Karena kita kan pemilu yang inklusif ya, artinya ini memiliki kesempatan yang luas buat siapapun untuk bisa mendaftar atau menjadi penyelenggara. Nah, kebetulan saat di pilkada itu ada teman kita yang disabilitas mendaftar menjadi badan ad hoc kita di PPS gitu. Nah ini juga menjadi perhatian kita karena saat prosesnya itu kan CAT, itu kan kita belum memiliki instrumen untuk CAT yang khusus. Itu kan kebetulan dia tulis atau CAT ya semuanya ya? CAT kan pakai komputer, basis komputer. Kebetulan yang disabilitas itu tunanetra, kami kan belum ada aplikasi untuk komputer tunanetranya. Ada perlakuan khusus untuk dalam. Iya, jadi saat beliau ikut tes itu kami temani. Jadi dia juga ditemani oleh salah satu dia bawa temannya, kemudian untuk membantu membaca dan kami ada petugas khusus untuk mengawasinya gitu, sampai selesai. Itu CAT, kemudian sampai wawancaranya juga diperlakukan hal yang sama gitu ya. Tapi ini belum kesempatan dia menjadi terpilih menjadi bagian dari penyelenggara gitu. Gimana Mbak Yul, dari kita itu kan berbicara Parmas ya, partisipasi masyarakat, tentunya kita harus ada strategi-strategi khusus lah ya, karena bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini tentunya ada beberapa segmentasi lah dari pemilih tersebut. Fokus dari kemarin itu gimana ya Mbak? Iya, kalau untuk Parmas sendiri seperti yang diamanahkan kita ya ada di PKPU 18 itu ya, gitu kita kan untuk
menyasar pemilih kita itu kan persegmentasi. Tentunya di Kota Surakarta pun kami melakukan hal yang sama. Kami memilah dengan sesuai dengan segmentasinya, baik segmentasi dari pemilih pemula, pemilih muda, kemudian dari perempuan, itu kami menyasar semuanya gitu loh. Nah, titik tekannya mungkin ada di pemilih pemula. Pemilih pemula ini kan sekarang masuknya ke generasi Z ya Mbak ya. Nah itu generasi Z itu ternyata itu jadi tantangan kita sendiri ya. Ketika saya sosialisasi di sekolah-sekolah misalnya ya, ternyata generasi Z ini tidak maksudnya tidak bisa atau bukan tidak bisa kan berbeda, harus ada treatmentnya sendiri untuk melaksanakan kita memberikan sosialisasi gitu loh. Mereka lebih familiar di dunia maya ya, di dunia digital gitu loh. Nah makanya saat memberikan sosialisasi pun kita tidak hanya teoritis saja, tapi juga langsung praktek. Kemudian mereka juga bisa mengakses semua media mainstream kita yang berkaitan dengan sosialisasi gitu kan. Nah, KPU Kota Surakarta juga memiliki di semua platform media sosialnya sudah ada. Nah, ini yang harus menumbuhkan kepekaan dan juga kepedulian juga ke mereka. Jadi mereka tidak hanya scroll aja, tapi juga mendapatkan pengetahuan dari media sosial kita gitu. Itu saja yang kami lakukan. Tentunya ini ya Mbak, pada saat kita melakukan sosialisasi pendidikan kepada pemilih, tentunya kita melihat bahwa hari ini apa sih yang menjadi dasar yang harus diketahui oleh masyarakat tersebut. Tadi disinggung tuh terkait pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini butuh treatment yang khusus karena apa? Mereka ini baru di dunia terkait demokrasi dan pemilu dan pemilihan dalam menggunakan hak apa pilihnya. Tentu yang dasar-dasar kita lebih melakukan pendidikan pemilihnya ini yang lebih memang selain edukatif dan juga kita aplikatif. Aplikatifnya seperti apa dan mereka nih harus tahu bagaimana cara menjadi pemilih gitu kan ya. Mereka kemarin kan ketika ada tuh sebagian pemilih pemula yang masuk kategori pemilih potensial, yang sebenarnya dia belum usia 17 tahun nih, tapi pada saat pelaksanaan hari pemungutan suaranya usianya sudah 17 tahun. Apa yang harus dilaksanakannya? Kemudian juga tentunya itu kan kita harus memberikan gambaran-gambaran dan memberikan masukan atau solusi kepada masyarakat, tentunya pemilih pemula ini untuk agar mudah cara misalnya mendaftarkan diri atau tanya tuh ke orang tua misalnya gitu ya. Dia sudah terdaftar atau belum? Kemarin Pantarli atau yang coklit ke rumahnya mereka sudah mendaftarkan atau sudah memasukkan belum namanya. Nah, kemudian juga bagaimana nih cara memilih yang benar? Bagaimana cara memilih mengenali dari calon-calon yang akan dipilih nanti. Tentu kan itu hal yang kompleks ya Mbak Yul. Tidak hanya mereka datang ke TPS kemudian menggunakan hak suaranya, tapi juga bertanggung jawab nih pada pilihannya. Nah itulah mungkin dari tugas-tugas KPU itu ya tidak hanya secara administratif ya, tapi juga bagaimana kita menumbuhkan kesadaran, meminimalisir dari golput, dari keinginan tidak menggunakan hak pilihnya, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Betul. Tentunya tanggung jawab semua lah, dari semua elemen masyarakat kita, baik itu penyelenggara, masyarakat, pemerintah, itu organisasi-organisasi masyarakat tentunya bertanggung jawab. Betul. Nah, pandangan Mbak Yuli ini apa yang sudah kita lakukan pada hari ini itu gimana Mbak? Tentunya dari kemarin refleksi dari perjalanan pemilu kemudian ke pilkada, tentunya ke depannya ya memang kita sebagai Parmas harus bisa meng-create sedemikian mungkin disesuaikan dengan zamannya mereka gitu ya, zamannya Gen Z itu. Nah ini jadi kan menjadi PR kita bersama kan. Kemarin tuh di beberapa kali kami sosialisasi dan juga ada masukan itu seperti itu. Gen Z itu mereka nggak tahu siapa yang mereka pilih gitu kan. Gitu. Mereka
males jadinya, jadi ini ya, jadi skeptis gitu. Males lah siapa apa yang kita pilih itu efeknya apa sih buat kita, kayak gitu loh kan. Mereka Iya. itu kan Mereka harus gitu. harus nanyain impact-nya gitu. Impact-nya Apa sih ya? impact-nya, nah itu kan jadi tanggung jawab, bukan hanya betul tadi, bukan tanggung jawab kita sebagai KPU saja, tapi juga yang lainnya stakeholder-nya, baik itu pemerintah, kemudian juga partai politik ya, peserta pemilu ya. Ini kan menjadi PR bersama, bagaimana bisa apa namanya, memberikan pengetahuan dan memberikan sosialisasi, terutama ini mungkin karena untuk pemilu panjang, nanti kita mensosialisasikan bagaimana tentang apa namanya, pengertian tentang politik gitu ya, berdasarnya apa. Itu efeknya buat mereka tuh apa kalau mereka milih itu kan, mereka kalau Gen Z itu identiknya kalau nggak ada apa ya, keuntungan buat kita, apain sih kan gitu ya kan. Ini keuntungannya apa, harus konkret gitu kan. Dan Nah, itu menjadi catatan kita jadi ya Mbak Yul. catatan, ini harus Maksudnya jadi itu catatan. kita berupaya sekuat mungkin agar masyarakat muda ini atau pemilih muda ini jangan sampai juga apatis gitu Iya, ya, betul. menggunakan yang momentum-momentum demokrasi ini digunakan untuk keuntungan sesaat gitu. Mereka tidak tahu nih bahwa panjang nih 5 tahun ke Iya, depan betul. dan impactnya lebih besar untuk Iya, negara gitu ya. betul. Tidak Kan hanya untuk mereka juga, pribadi ya. Ini kan malah kebijakan-kebijakan nanti ke depannya setelah mereka yang pilih itu kan nanti berimpact ke mereka juga kan. Mereka ya harus kenal si apa itu, apa namanya, siapa yang akan dipilih itu harus kenal gitu ya. Nah, kalau kemarin seperti itu, untuk di teoritis, untuk di ini kan mereka tidak terlalu konsen ya. Jadi saya harus apa namanya, lebih menekankan, ayo dilihat lagi medsosnya gitu. Dari medsos itu semua ada informasi itu, ada semua siapa aja calon-calonnya gitu ya. Itu melalui medsos dan melalui website kita kan. Itu Tapi juga ada terlihat. satu dari KPU RI juga sudah membuat link atau channel atau website dari info pemilu, kpu.go.id. Termasuk ada WA-nya ya, chat kita bisa langsung juga berinteraksi dengan dengan chatbotnya gitu. Nah, kemudian juga tadi itu ketika masyarakat pemilih tentunya ingin tahu nih sudah masuk atau belum mereka sebagai pemilih, dan KPU RI juga sudah memberikan solusinya dengan dicek DPT online.kpu.go.id tentunya. Jadi semakin mudah. Sebenarnya mengakses informasi itu bisa dari rumah sambil tidur-tiduran, rebahan gitu. Itu sudah bisa mencari informasi terkait pemilu dan pemilihan. Tidak ada alasan lagi ya Mbak, bahwa kita ketinggalan informasi nih, karena kita memiliki keterbatasan sebagai penyelenggara untuk datang door to door bisa gitu ya, dengan masyarakat yang luas, tentunya dengan efek menggunakan digital teknologi pada saat ini sangat membantu untuk perluasan informasi dan publikasi kita ya Mbak Yul. Mbak Yul, suka duka atau apa sih yang bisa diambil catatan momentum di selama tahapan pemilu dan pemilihan kemarin? Suka dukanya, banyak duka. Jadi seorang Parmas yang ketika partisipasi masyarakatnya tinggi itu tidak dianggap, bukan kerja hanya Parmas, tetapi ketika rendah Parmasnya langsung dicecar ya. Itulah apa resiko ya. Tentunya kami berupaya sedemikian besar, sedemikian rupa untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif di pilkada, entah pilkada ataupun pemilu. Nah, tentunya dari proses ini karena ini kerja kerja kita bersama, saya anggap ini banyak sukanya gitu loh. Anggap saya banyak sukanya. Kita bisa berhadapan langsung dengan masyarakat gitu ya. Kita bisa berinteraksi dengan yang Gen Z, kemudian berinteraksi dengan pemuda-pemuda yang tentunya mereka mempunyai banyak sekali usulan kritik gitu ya, kalau di dataran pemuda itu di tingkat mahasiswa gitu ya. Kemudian juga kita bisa mendengar dari teman-teman disabilitas, tentunya disabilitas juga mempunyai
itu sendiri mempunyai kritikan tersendiri bagi kita ya, KPU ini. Nah, itu jadi masukan-masukan kita juga. Ya. Dukanya itu kalau ini sih berkaitan dengan SDM ya. Tentunya kita harus kerja keras benar-benar untuk memilih gitu ya, memilih SDM yang akan kita rekrut itu menjadi badan ad hoc itu ya, itu tantangan kita. Karena mau nggak mau kita harus benar-benar memilih teman-teman di badan ad hoc yang tangguh, kemudian yang memiliki komitmen yang kuat dan memiliki integritas yang tinggi tentunya. Itulah dinamikanya seperti itu. Kemudian di perjalanan ya ada saja dinamika ya di SDM itu aja. Tapi selebihnya itu kita jalani dengan bahagia. Divisi bahagia ya Mbak. Iya. Parmas itu harus selalu bahagia. Parmas divisi bahagia gitu. Tentu pada belakangan kemudian juga kita menikmati pekerjaan-pekerjaan itu tentunya dengan tidak sendirian. Masih banyak di belakang kita orang-orang yang support kita, baik itu dari sekretariat, kemudian badan ad hoc kita, dari masyarakat, pihak-pihak terkait, pemerintah gitu. Itu kita secara berterima kasih ya sebenarnya dengan para pihak yang telah juga ikut serta mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan kemarin. Mbak Yul, boleh kita intip sedikit berapa sih partisipasi masyarakat dari KPU Surakarta ininya? Di pilkada untuk kota itu sekitar 73,84%, untuk di provinsinya 73,96%. Ya alhamdulillah kalau dibandingkan dengan pilkada yang lalu dari 2020 itu ada peningkatan sekitar 3% sekian gitu loh Mbak. Karena kita ini sama-sama secara administrasi adalah Kota Batu dan juga Kota Surakarta, tentunya kita memiliki sedikit kesamaan ya dalam bagaimana kita dinamika menghadapi struktur masyarakat yang perkotaan, kemudian yang padat, yang juga kadang antusiasnya karena kesibukan pekerjaan yang sangat padat, tentunya mereka membagi nih komitmennya untuk negara dan juga untuk keluarga dan pribadinya gitu. Nah kalau di Kota Batu itu juga sebagai pengetahuan kawan-kawan pemilih di rumah, partisipasi masyarakat pemilunya di pemilu 2024 karena berbarengan di tahun yang sama sekitar 89,46% dan juga untuk pemilihan kepala daerahnya itu sekitar 81,2%. Itu untuk wali kotanya dan pilgubnya 82,57 kalau tidak salah. Dan ini juga tentunya meningkat dari tahun-tahun periode sebelumnya. Dan ini kami tidak mengklaim ya, kita KPU itu tidak pernah mengklaim bahwa ini adalah hasil kerja kita, karena banyak masyarakat, support dari masyarakat, teman-teman partai politik pun tentunya dari tim suksesnya itu juga bagian salah satu yang mensupport terbentuknya atau meningkatnya partisipasi masyarakat ini. Nah, yang terakhir Mbak Yul, harapan atau kesan dan harapannya pada RPP nasional ini ya, setelah Mbak Yul melihat ini kan adalah media demokrasi, media salah satu untuk mengedukasi masyarakat melalui Rumah Pintar Pemilu Nasional yang ada di Wisata Demokrasi yang ada di Kota Batu ini. Harapannya seperti apa Mbak setelah melihat efektif tidak gitu ya untuk menyasar dari pemilih-pemilih, karena yang datang di sini memang ada yang pra-pemula gitu, karena kita kalau berbicara komitmen untuk memberikan edukasi kepada pemilih, tentunya dari pra-pemilih pun kita sudah melakukan itu ya, karena membentuk kesadaran masyarakat itu tidak yang instan, selalu berkesinambungan dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Harapannya apa sih Mbak? Sudah sesuai belum untuk melakukan edukasi? Oh sudah ini gitu ya? Iya, kalau ini karena pertama kali saya kesini ya, saya takjub dan juga ini sekali wow gitu ya, sini RPP ada di tempat wisata. Ini kan menjadi poin tersendiri ya. Apalagi Kota Batu ini adalah kota wisata ya, tentunya tidak hanya di satu periode atau hanya waktu-waktu tertentu saja ramai, tapi pasti di hari-hari biasa juga akan ada pengunjungnya. Dan ini sangat signifikan dan sangat sangat berguna sekali gitu untuk mensosialisasikan tentang pemilu. Di sini kan tadi
saya lihat walaupun ini hari belum masuk libur sekolah, tapi ramai pengunjung. Tentu ini menjadi bahan pengetahuan bagi mereka. Nah ini juga mungkin harus ditiru juga buat teman-teman di tempat-tempat lain ya, terutama kami di Surakarta ini jadi keidean gitu ya. Bisa nggak sih Kota Surakarta juga memiliki RPP yang bisa ditempatkan di tempat wisata. Apalagi kan ada kesamaan kalau di Surakarta ini kan termasuk kota wisata juga gitu ya. Sepanjang tahun itu dikunjungi oleh wisatawan. Nah ini menjadi studi tiru jadinya, insya Allah kedepannya ini akan jadi pengetahuan juga. Jadi teman-teman yang lain pun di satgas-satgas lain ini pasti akan menjadi daya tarik dan boleh berkunjung ya. Jadi teman-teman yang lain pun yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau ke Batu, kalau ke Malang, nah singgah ke Jatim Park satu. Untuk melihat RPP nasional wisata demokrasi kita. Iya. Oke Mbak Yul, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah mau berbagi pengalaman dan informasi terkait kita bukan bertanya atau menginterogasi ya Mbak, kita ingin berbagi cerita nih sama-sama wilayah kota gitu yang tentunya lebih besar Surakarta sih daripada Kota Batu, jauh sekali, tapi kita ingin apa sih yang perlu diambil ilmu pengetahuan atau pengalaman yang baik, bagaimana yang bisa kita terapkan yang ada di Kota Batu ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Yul. Sama-sama, semoga have fun dengan melihat di sekeliling atau dengan memutari lagi dari RPP nasional ini. Semoga memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan informasi yang secara menyeluruh bagi demokrasi kita, dan ini adalah bagian tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk memberikan pengalaman, pengetahuan, dan tentunya edukasi kepada masyarakat terkait pemilu dan demokrasi ini. Tentunya memberikan edukasi ini dengan fun. Makanya kita tempatkan di wisata Jatim Park 1 ini. Nah, kita juga menginginkan bahwa masyarakat yang hadir di sini juga tidak hanya lewat-lewat saja, tetapi silakan nikmati informasi-informasinya, karena juga akan banyak baik itu secara manual maupun digital kita memberikan informasi ini. Dan insya Allah terkadang kalau high season kita ada di sini ada beberapa orang yang misalnya yang standby dan bisa untuk misalnya kalau bertanya-tanya gitu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut gitu. Nah, demikian teman pemilih yang ada di rumah pada hari ini di episode yang kedua untuk podcast KPU Kota Batu. Tentunya ada hal yang menarik di episode-episode selanjutnya. Dan terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.